Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman sekalian pasti dari setiap kita pernah mengalami, pernah mendapatkan cobaan. Nggak pernah kalau nggak dikasih cobaan itu. Nggak. Karena apa? Karena Allah itu sayang sama kita. Karena Allah itu sayang sama kita, teman-teman. Nah, makanya kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena supaya Allah itu tahu seberapa kadar kesayangan kita, cinta kita kepada Allah. Dan Allah itu akan selalu memberi cobaan tapi tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tafsir surat dari Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni untuk melatih kita, menguji kita. Seperti yang disebutkan dalam firman lainnya, yaitu dalam surat Muhammad ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui supaya nyata orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kesenangan, ada kalanya menguji dengan kesengsaraan berupa rasa takut, rasa lapar, bahkan sampai kemiskinan seperti yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta, yakni yang dimaksud adalah lenyapnya sebagian harta, dan kekurangan jiwa wal anfus, yaitu dengan meninggalnya teman-temannya, kaum kerabat dan kekasih-kekasihnya. Wa samarat, dan kekurangan buah-buahan, yakni yang dimaksud di sini adalah seperti bangkrutnya kebun atau lahan pertanian mereka yang gagal panen dan sebagainya. Lalu dan wabasyiri sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Salah seorang mufasir meriwayatkan bahwa makna yang dimaksud al-khauf ialah takut kepada Allah, al-ju' ialah puasa di bulan Ramadan, naqsul amwal ialah zakat harta benda, al-anfus ialah berbagai macam sakit, dan samarat ialah anak-anak. Akan tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang sabar yang mendapat pahala dari Allah ialah mereka yang disebutkan di dalam firman berikutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni mereka menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat tersebut manakala mereka ditimpa
musibah, dan mereka yakin bahwa diri mereka, bahwa kita adalah milik Allah. Dia memberlakukan terhadap hamba-hambanya menurut apa yang Dia kehendaki. Kita yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisinya sebesar biji sawi pun kelak di hari kiamat. Maka ucapan ini menanamkan di dalam hati kita suatu pengakuan yang menyatakan bahwa diri kita adalah hamba-hambanya, dan kita pasti akan kembali kepadanya di akhirat nanti. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang pahala yang akan diberikan kepada kita sebagai imbalan dari hal tersebut melalui firman-Nya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna di rahmat dari Tuhannya. Lanjutan dari surat tadi, ini ayat 157. Maksudnya di sini adalah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa berupa kita aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya kedua jenis pahala ialah disebutkan dalam firman-Nya di surat ini, di ayat ini. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Kedua jenis pahala tersebut adalah berkat dan rahmat yang sempurna, dan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk adalah pahala tambahannya, yang ditambahkan kepada salah satu dari kedua sisi timbangan hingga beratnya bertambah. Demikian pula keadaan mereka, kita diberi pahala yang setimpal berikut tambahannya. Maka dari itu, jika kita ditimpa musibah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari bedah ayat kali ini, jika kita ditimpa musibah, kita harus sabar, kita harus lapang dada, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup mati kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani, Allah tidak akan pernah menguji hambanya melewati batas kemampuan hambanya. Yakin itu. Jika kita mampu melewati ujian ini, maka Allah akan memberikan banyak sekali pahala, banyak sekali feedback dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kita diberikan tambahan rizki dan kita diangkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, akan saya jawab semampu saya. Jika tidak ada, ya alhamdulillah, insya Allah semuanya paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Jika kurangnya pasti datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.